Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you doing at home? I hope you are doing good. Ya, semuanya dalam keadaan sehat pada hari ini. And you are ready for English class. Okay, let me ask you a question first. From number 1 until 10, dari angka 1 sampai 10, the lowest dari yang terendah sampai yang the highest 10, can I ask you a question? In what number, di angka keberapa, are you ready to learn English? 7, 8, 9, or 10? Huh? I expect you to have 10 ya. Semoga kalian milih nomor 10 ya, sehingga kalian sangat siap untuk belajar bahasa Inggris di kesempatan kali ini. Oke, without further ado, tanpa basa-basi kita mulai pembelajaran kita di hari ini. Oke, first, this one. Oke, look at those two picture. Lihat dua gambar tersebut ya. Can you make a cup of coffee or can you make a cup of tea? Jika kalian menjawab bisa, kalian bisa membuat kedua minuman itu, berarti ini sangat cocok dengan kalian, atau materi ini cocok sekali dengan kalian. Because today we are going to learn about procedure text. Ya, prosedur teks. Apa itu prosedur teks gitu ya? Kalian lihat gambar itu ya. Kalian lihat gambar di layar itu. What is the name of the picture? A food ya, sebuah makanan. What is the name of the food? Apa nama makanannya? Anyone please? Yes, it is a hamburger. Okay, hamburger. Okay. Hamburger, it's not an Indonesian food, bukan makanan Indonesia ya, but it is famous in Indonesia as well. Itu juga terkenal di Indonesia karena banyak orang yang suka, karena it's delicious, it's good. Makanan ini disukai oleh banyak orang. Ya, prosedur teks itu adalah teks tentang cara atau langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Alright, this is the definition atau pengertian dari procedure text. A procedure tells how to do or make something. Jadi prosedur teks itu berisi tentang bagaimana untuk melakukan atau membuat sesuatu gitu ya. Dan resep makanan itu ya, cara membuat makanan juga termasuk ke dalam prosedur teks karena di situ ada langkah-langkah tentang membuat sesuatu. Dan prosedur teks consist of atau terdiri dari three main parts atau tiga bagian penting. Yang pertama adalah aim atau goal. Aim atau goal. Apa itu aim atau goal? Aim itu tujuan, goal pun tujuan. Jadi yang bagian pertama adalah tujuan. Biasanya aim atau goal itu berada di judul. Judul itu sudah menggambarkan tujuannya. Misalkan ya membuat hamburger tadi ya. Jadi judulnya How to Make a Hamburger misalkan. Itu adalah tujuan dan juga judul. Nah, di sini aim atau goal gitu ya. This part tells what will be made or done. Bagian ini tentang apa yang akan dibuat atau dilakukan gitu ya. Intinya apa? Mau buat apa sih gitu ya. Yang kedua ada materials. Materials itu adalah this part is a list of what is needed. Bagian ini berisi daftar dari apa yang dibutuhkan atau kita sebut saja ini adalah bahan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam prosedur teks gitu. Yang ketiga ada steps. This is the most important atau yang paling penting dari prosedur teks karena di sini terdapat langkah-langkah. This part explains gitu ya how it needs to be done atau menjelaskan bagaimana apa yang kita butuhkan atau langkah-langkah apa, caranya seperti apa agar bisa melakukan yang kita maksud atau yang kita inginkan gitu ya. Ada tiga bagian penting. Yang pertama adalah aim atau goal, yang kedua adalah materials, yang ketiga adalah steps. Ingat-ingat tiga bagian ini adalah tiga bagian pokok dalam prosedur text. Nah, example of procedure text. Example of procedure text atau contoh dari prosedur text. Yang pertama adalah recipe. Apa recipe? Indonesianya apa ya recipe? Resep ya, resep makanan itu contoh simple example of procedure text. Ada recipe, misalkan kalian pasti sering banget melihat resep-resep makanan, itu adalah contoh dari prosedur text. Kemudian yang kedua adalah manual books. Misalkan ya, for example, you bought an electronic products atau kalian membeli sebuah perlengkapan elektronik seperti perusahaan TV gitu ya, seperti banyak ya AC, air conditioner ataupun apa gitu ya, atau mainan. Nah, pasti ada
manual book atau buku panduan untuk mengoperasikannya, atau merakitnya, atau apapun itu ada buku panduan tentang menggunakan alat itu seperti apa. Itu pun prosedur teks karena ada langkah-langkah yang tertera untuk melakukan sesuatu. That is procedure text. Kemudian, next. Ada tiga hal yang penting yang ada di prosedur teks. Kalau tadi bagian-bagiannya, sekarang tiga bagian penting, yaitu language features atau sisi bahasa dari prosedur teks. Dan biasanya ini terdapat di langkah ya, karena langkah itu yang paling penting. Banyak prosedur teks yang tidak ada bahan, nggak ada material, langsung judul dan juga langkah-langkah. Dan langkah-langkah ini yang paling penting. Oke, ada tiga hal yang akan kita bahas di kesempatan kita pada kali ini. Oke, yang pertama adalah action verbs. Yang pertama adalah action verbs. Action ya, melakukan aksi gitu ya. Verb itu kata kerja. Jadi language feature yang pertama dari prosedur teks adalah melakukan sesuatu menggunakan kata kerja gitu ya, atau perintah imperatif gitu ya. Yang pertama contohnya gitu, cut up a pineapple, atau potong nanas gitu. Yang kedua adalah add some water, tambahkan air. Jadi ini dua yang digaris bawah, the underlined words, itu adalah action verb atau kata kerja atau kata perintah. Pasti ada di prosedur teks. Kemudian contoh-contohnya kalau kita menggunakan di resep makanan ada kata-kata seperti ini ya. Pour, tuang, chop, cincang, stir, aduk, grate, parut, boil, didihkan, grind, haluskan, tuh banyak banget itu ya. Itu salah satu atau beberapa kata you can use in your procedure text atau di prosedur text yang kalian bisa temui. Di ini banyaknya ada di resep makanan. Next, kita mulai atau I will give you some of action verbs in recipe. Ini kata kerja yang biasanya muncul dalam resep makanan. Yang pertama adalah boil. Boil itu didihkan ya, air pasti ya, atau liquid, cairan, bisa nggak hanya air, oil atau minyak bisa juga, yang penting liquid ataupun cairan. Next ada mix, campur gitu ya, mencampur. Di sini ada gambar mixer, ada spoon gitu ya. Spoon itu sendok ya. Kalau garpu apa coba? Garpu itu fork, F O R K, fork gitu. Kemudian next we have whisk. Tahu whisk? Kalau kalian ke dapur gitu ya, orang tua kalian sering masak atau bikin kue gitu ya, pasti ada whisk. Whisk itu adalah mengocok, mengocok misalkan telur bisa, ataupun adonan seperti dari air, mentega, terigu. Oke, this one, this is whisk. Oke, ini contohnya whisk, kemudian ada loyang gitu ya, ataupun baskom, kemudian kita kita kocok gitu ya, adonannya whisk. This is whisk. Nama alatnya juga whisk. Next, we will have grill. Grill, this is a grill. Jadi grill itu memanggang. Kalau ayam panggang itu grill, tambahkan ed, panggang, dipanggang, grilled chicken misalkan ayam panggang. Tapi grill itu memanggang. Next, we have blend, mencampur, memblender gitu, di blender ya. Combine, kalau mix itu paling campur aja gitu ya. Kalau blend biasanya itu lebih mencampur semua serat, jadi zatnya jadi satu, jadi blend. Jadi nggak kelihatan lagi mana pisang, mana strawberry misalkan di gambar itu ya, di blender ya. Jadi itu blend. Next, we have slice. Slice itu with knife, kita hanya mengiris saja. Mengiris itu slice ya, slice. Kemudian peel, kita kupas, peel, dan alatnya namanya peeler. That is peeler. Next, we will have chop. Chop, to chop adalah mencincang, di cut into small pieces. Jadi ya, sampai bagian kecil-kecil ya. Jadi malah sampai setengah inch in size, sampai kecil-kecil banget. Next, we have fry. Fry itu menggoreng ya, menggoreng ya. Menggoreng, ada bisa pakai frying pan, panci penggorengan, atau pot atau tungku itu ya. Oke. We will have pour, menuangkan, pour liquid, bisa pour water, pour milk, pour coffee, bisa, itu yang penting cairan gitu ya. Then we have add, menambahkan, break, memecahkan telur, break eggs gitu, memecahkan telur. Next, we have measure. Measure itu menakar atau mengukur ya, menakar. Misalkan kalian ada suruh 500 ml, jadi alatnya namanya itu measuring cup. Kalian di bahasa Indonesia apa ya? Gelas takar atau apa, takaran mungkin ya. Next, kita punya lagi ada roll out. Roll itu gelinding, tapi roll out itu menggelinding, apa ya, kalau ada adonan kemudian kita mau dipipihkan itu pakai ini namanya duff roller. Duff itu adonan, roller itu roller, gelindingan. Jadi roll out itu menggelinding, memipihkan gitu ya. Kalau ada kata roll out berarti gelinding,
dan itu di dalam prosedur teks biasanya untuk memipihkan adonan. Alright. Yang pertama tadi tentang menggunakan action verb, yang kedua menggunakan adverb of manner. Adverb of manner itu apa? Adverb of manner itu tells how an action is or should be performed or something is done. Okay, I'm sorry. Jadi adverb of manner itu digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan aksinya, misalnya motongnya seperti apa atau nuanginnya seperti apa. Jadi pakainya adverb of manner gitu ya. Nah, formatnya atau patternnya atau polanya adjektif, kata sifat ditambahkan ly gitu ya. Contohnya di sini we have beautiful, cantik, beautifully tambahkan ly, jadi dengan cantik. Slowly, slowly, pelan gitu ya. Misalkan you run slowly, kamu lari dengan pelan. Jadi slowly itu menjelaskan, menerangkan action atau kerjanya atau perilakunya seperti apa. Contoh, langsung aja contoh mungkin ya. Next, kita contoh. Misalkan di sini, she is as clever as she is beautiful. Dia pandai, dia sama pandai seperti dia juga cantik. Jadi dia pandai dan dia juga cantik. Kalau di sini beautiful itu kan cantik ya. Jadi menjelaskan orang-orangnya cantik. Tapi kalau di sini yang keduanya ini ya, he talks so politely. Dia bicara dengan sopan dan menari dengan indah atau cantik gitu, menari. Jadi dia beautifully ini nggak menjelaskan tentang he-nya, he-nya itu cantik, tapi menjelaskan tentang dance-nya. Narinya itu cantik loh, dance so beautifully. Yang contoh selanjutnya, we must not talk. Kita nggak boleh atau kita dilarang ngomong, we must be quiet. Kita harus diam, said Sita. She wanted to sit. Nah ini kan kita harus diam gitu ya. Diam berarti udah diam aja. Tapi kalau di sini she wanted to sit quietly. Quietly ini dengan diam apanya? Dengan diam cara duduknya. Jadi biasanya kata kerjanya itu action verb-nya dan adverb of manner-nya itu saling berdekatan gitu ya. Next. Sebenarnya this is a game. You can find words of adverb of manner. Ada loudly, sadly di sini semuanya. And I've got 10. Saya sudah dapat 10 ya. Masih ada 5 of ya saya yang belum dapat gitu ya. You can find maybe, but it's enough. Let's continue. Yang kedua tadi menggunakan adverbs of manner. Yang terakhir yang kedua menggunakan temporal conjunction atau using time conjunction, menggunakan konjungsi atau kata hubung waktu, such as seperti first, second, after that, then, next, finally, dan ada beberapa lagi. Jadi kata ini untuk menunjukkan langkah atau urutan atau waktunya. Misalkan first kan pertama, second kedua, after that setelah itu, then kemudian, next selanjutnya, finally itu yang terakhir. Jadi kata ini digunakan untuk menjelaskan urutannya, langkah-langkahnya urutannya seperti apa. Kemudian apa ya, intinya dalam prosedur teks harus jelas mana yang pertama, mana yang setelahnya, mana yang kedua, dan menggunakan time conjunction. Contoh di sini adalah first boil water. Jadi yang pertama didihkan air. Jadi ini ke langkah pertama, nggak dilanjutkan, nggak ditempatkan di langkah terakhir misalkan. Jadi udah jelas di sini langkah pertama. Lastly, ini last kan terakhir. Yang terakhir garnish atau percantik the cake, kuenya with cream, dengan krim atau ya dengan krim gitu. Nih menunjukkan ini adalah langkah yang terakhir dari prosedur teks. Oke. Alright. Ini ada contoh dari prosedur teks. I'll give you the example of procedure text with the title How to Make a Cup of Coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi, gitu ya. Ini judul, tadi judul itu apa? Bahasa Inggrisnya? Aim atau goals ya. Aim atau goal, tujuan. Ada di title-nya, di judulnya. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah materials. Materials atau bahan-bahan. Nah, di sini you will need a spoonful of sugar. Jadi 1 sendok gula. A teaspoon of coffee. Apa itu teaspoon? Teaspoon itu adalah sendok teh, 1 sendok teh kopi, and some water, dan ya mungkin sedikit air gitu ya. Itu bahan-bahannya. Next we have steps. Steps-nya, langkah-langkah. Yang pertama ada first boil some water in the kettle carefully. Nah, saya sudah atau Ustadz sudah memberikan warna di sini ya. First itu time conjunction ya. First yang pertama gitu ya. Boil itu kata kerjanya ya, action verbnya boil yang merah ini. Kemudian yang kuning itu adverb of manner. Jadi kata kuningnya ini, yang dikuningkan ini adalah kata keterangannya. Jadi ini menjelaskan boilnya. Boilnya didikannya apa? Dengan hati-hati, mendidikannya dengan hati-hati. Kemudian ini selanjutnya then juga sama sebenarnya biru harusnya ya. Then kemudian put kata kerja dan sebagainya sampai finally yang terakhir stir. Stir apa? Stir itu aduk, diaduk, mixture, campuran for a few moments, sebentar, dan coffee is ready to be served, dan kopi siap untuk dinikmati. Alright, that is done maybe.
Alright, any question for you? Any question from you? Ya, kalau sudah nggak ada pertanyaan, if you don't have any question to me, silahkan now kalian tentukan dulu apa yang akan kalian buat. Jadi sederhana saja, tentukan apa yang akan kalian buat dari sebuah prosedur teks. Misalkan kalian mau buat fried noodle, mie goreng bisa ya, atau buat es teh, seperti itu ya. Kalian tentukan dulu, kemudian kalian bikin atau buat prosedur teks ya, yang sesuai dengan tadi yang Ustadz jelaskan. Ada bagiannya 3, kemudian ada 3 language feature, ada yang action verb, ada apa lagi? Ada verb of manner, dan ada time conjunction. Pekan depan atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama apakah teks kalian sudah memenuhi persyaratan sebagai prosedur teks yang bagus. Oke, thank you so much for listening. I hope you can understand what I'm telling to you. See you again next time. Let's close our today's meeting atau English session kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.